sama-sama mengagungkan Allah kita hari ini, sebab hanya Dia Tuhan yang layak kita agungkan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sekali lagi dengan segenap hati, ku beri kemuliaan dan hormat, suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu, nyanyikan lebih sungguh. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup ini Tuhan. Engkaulah perisai dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak takut, sebab Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
bahwa hanya Yesus yang selalu menopang hidup kita. Mari kita sembah Dia, kita bersyukur kepada Dia. Oh, haleluya. Hanya Yesus yang selalu menopang hidupku, yang selalu menolong hidupku. Haleluya. Yang selalu memberiku kekuatan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, hanya Engkau satu-satunya penolong hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi, amin. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi kami bersama-sama firman-Mu hari ini, menguatkan kami, menegur kami, bahkan membuat kami semakin hari semakin hidup benar di hadapan-Mu, dan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, firman-Mu yang membuat hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, maka apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami tidak akan pernah takut, sebab kami sadar bahwa hidup kami benar dan hidup kami bersama dengan Kristus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan hari ini bersama, katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada dalam pimpinan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Kita boleh mengerjakan di dalam segala sesuatu, aktivitas, pelayanan, bahkan pekerjaan rumah tangga. Ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai suami, mungkin kita sebagai PNS, kerja di kantor, usaha kita kerja di tempat perusahaan yang ada. Tapi saya percaya apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, ketika kita melakukannya dengan setia, kita melakukannya dengan jujur, kita melakukannya dengan baik, maka semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dengan tema, saya beri tema tentang kebenaran firman Tuhan hari ini adalah setia dalam kejujuran. Saya percaya kadangkala Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kadangkala kita tahu yang namanya tentang jujur. Kita berkata benar, kita berkata sejujur-jujurnya. Tetapi kadangkala Tuhan izinkan juga bahwa ketika kita berkata jujur dalam kehidupan kita, dan setelah itu Tuhan terus tambahkan sesuatu perkara-perkara yang besar,
Dan karena firman Tuhan berkata bahwa ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan tambahkan perkara-perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita setia dalam sesuatu kejujuran dalam kehidupan kita. Kita jujur. Mungkin kita menerima sesuatu hal yang kecil. Kita jujur. Kita jujur dalam perpuluhan. Karena berkatnya pada saat itu baru sedikit. Jadi perpuluhannya sesuai. Dan setelah itu begitu ditambahkan berkatnya, tambah terus dan tambah terus. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Apakah hidup kita senantiasa setia dalam kejujuran? Kalau berkat kita dalam 1 bulan 1 juta, berarti perpuluhannya adalah 100.000. Kalau perpuluhannya kita 2 juta 1 bulan, berarti berkatnya 200.000. Nah, terus kalau Tuhan terus tambahkan, yang menjadi pertanyaannya, adakah kita di dalam mengembalikan perpuluhan itu, kita setia dan jujur adanya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan? Nah, kadang-kala kita setia dalam kejujuran, tetapi ketika kita berada di dalam level yang bawah. Tetapi begitu kita berada di level yang paling tinggi, kita sudah tidak setia lagi dalam kejujuran. Masih setia, tapi tidak jujur. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita sudah dibenarkan. Saudara sudah ditebus di kayu salib dengan harga yang paling mahal. Saudara sudah ditebus di kayu salib dengan pengorbanan Yesus, yaitu darahnya yang tercurah, yang tertumpah buat menebus dosa saudara dan saya. Dan kita ini sudah dibenarkan. Maka dari itu, biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita utarakan, senantiasa kita hidup jujur. Karena orang yang berbicara jujur itu dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saudara hidup jujur, saudara akan mengalami satu kedamaian yang luar biasa. Kalau hidup kita hidup yang jujur, maka kita mengalami satu kebahagiaan. Tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa cemas. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Karena kita berkata jujur. Coba kalau kita tidak berkata jujur, pasti ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam kehidupan kita. Karena sekali kita tidak berlaku jujur, kita tidak berkata benar, kita tidak melakukan sesuatu hal yang benar dan tidak jujur di hadapan Tuhan, maka itu akan merembet kemana-mana. Itu akan beranak ketika kita tidak melakukan sesuatu hal dalam kejujuran. Suatu contoh dengan singkat. Kalau kita ketemu dengan seseorang, atau ketemu dengan rekan atau sahabat, karena saking lamanya gak ketemu, atau mungkin kita sungkan dengan seseorang tersebut, orang tersebut menawari makan dengan kita. Orang itu berkata bahwa, Pak, ayo mari makan. Oh sudah, saya sudah makan. Saya sudah makan. Dia tanya, Bapak dimakan di mana? Padahal belum makan, Bapak Ibu Saudara. Padahal belum makan. Nah setelah itu, saudara berbohong lagi. Saudara tidak berkata jujur lagi, padahal belum makan. Karena saking sungkannya dengan teman atau kerabat, dengan orang yang kita ketemui. Karena mungkin dia punya jabatan, atau mungkin kita sungkan atau segan dengan dia. Dan setelah itu ditanya, Bapak makan di mana? Oh, saya makan di warung ini. 2. Yang pertama, kita belum makan sesungguhnya. Yang kedua, kita berkata bahwa makan di mana? Oh, makan di warung ini. 2. Terus tanya, Bapak makannya apa? Oh, saya makan nasi campur. Padahal 3. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ketika kita berkata tidak jujur, itu membuat ketidakjujuran itu semakin hari semakin parah, dan semakin hari semakin tambah, dan kehidupan kita dihantui dengan ketidakdamaian sejahtera. Nah, firman Tuhan sudah sangat jelas, orang yang berbicara jujur dikasihinya. Bahwa Tuhan mengasihi kepada orang-orang yang bukan hanya percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Dia, tetapi setiap orang yang berbicara jujur, Tuhan mengasihi dalam hidupannya. Bahkan di firman Tuhan lainnya dikatakan di dalam Amsal 3 ayat yang ke-32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi orang yang berbicara jujur, tetapi orang yang berbicara jujur, orang yang kehidupannya jujur dan tidak belat-belit dan tidak suka berbohong, maka bahwa Tuhan itu bergaul erat dengan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kalau kita bergaul dengan orang yang nomor satu di daerah di mana kita berada, pasti kita bangga. Tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa tetapi dengan orang jujur, ia, Tuhan, bergaul erat. Bahwa Tuhan mau kehidupan anak-anaknya senantiasa berbicara jujur, melakukan satu kejujuran. Setia dalam perkara-perkara yang kecil, mungkin hal itu yang sepele, tetapi terus tetap jujur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita mengingat akan kebenaran firman Tuhan. Akan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 25. Ini tentang talenta. Ada seorang tuan yang akan perumpamaan talenta. Ada seorang tuan yang akan bepergian di luar negeri. Dan setelah itu dia memanggil ketiga hamba-hambanya. Yang satu diberi 1 talenta. Yang satunya lagi diberi 2 talenta. Yang satunya lagi diberi 5 talenta. Dan setelah itu tuannya berangkat ke luar negeri. Tiba-tiba ketika tuannya datang, yang satu tetap 1 talenta, hamba yang satu datang dengan dikasih 2 talenta, dia bertambah 2 talenta, bertambah 2, yaitu laba. Ada keuntungan. Dan yang kelimanya lagi, dia mendapatkan laba sesuai dengan talenta yang diberikan, yaitu 5. Berarti 10 dia memiliki talenta tersebut. Nah, di ayat yang Matius 25 ayat yang ke-20 dan 21, firman Tuhan berkata demikian. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Berarti 10 yang dia miliki dengan modal yang dikasih oleh tuannya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah dipercaya sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara dan saya, biarlah kita setia dalam kepercayaan itu. Dan jangan pernah saudara berbohong dengan hal yang sepele, dengan kepercayaan yang kita sudah diberikan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang besar. Di sini sudah sangat jelas. Seperti seorang hamba ini, yang dia sudah menerima 5 talenta, dan ketika dia tuannya datang, dia membawa 5 talenta tersebut, dan membawa lagi 5 talenta lagi hasil dari yang diberikan, modal yang diberikan oleh tuannya itu. Berarti 5 talenta yang dia dapatkan. Berarti dia berkembang. Dia menggunakan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang hamba ini sungguh luar biasa. Ketika diberikan 5 talenta, dia tidak hanya menyimpannya saja. Dia tidak hanya membiarkan begitu saja, tetapi dia mempergunakannya dengan baik sehingga dia mendapatkan hasil. Nah, talenta apa yang saudara miliki hari-hari ini? Talenta apa yang kita punyai hari-hari ini? Biarlah kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, kita kembangkan dengan sesuatu hal yang jujur. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh menipu. Ada orang lain di sana, dia berkata, Pak, hidup ini kalau tidak tips sana, tips situ, tips sana, tips sini, tidak hidup. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Tipu sana, tipu sini, tipu situ, dan tipu sana. Katanya tidak hidup. Saya mau berkata bahwa ketika semakin hidup kita tidak berkata jujur, maka hidup kita akan mengalami yang namanya kekurangan dan terus kekurangan. Tetapi ketika kita hidup jujur, melakukan sesuatu hal yang setia, maka terus Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang besar. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu,
Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari, apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki, talenta apa yang saudara punyai, mari kita kembangkan untuk pelayanan. Kita kembangkan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, mari hari-hari ini kita jujur dalam pelayanan. Kita jujur dalam segala apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Setia dalam perkara yang kecil. Karena orang yang jujur akan dikasihi Tuhan. Karena orang yang jujur, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang jujur seperti itu. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kejujuran ini dianggap sepele oleh orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Tetapi bahwa ini adalah dampak, ini adalah salah satu bahwa modal untuk kita dikasihi Tuhan adalah hidup jujur. Modal untuk kita bergaul karib dengan erat dengan Tuhan adalah hidup kita harus hidup yang jujur. Ketika Tuhan mempercayakan suatu berkat yang kecil dalam kehidupan saudara, biarlah kita mengelolanya dengan baik, menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang luar biasa kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ke-29 ini ditujukan kepada orang yang hanya memiliki satu talenta, yang dikasih satu talenta tidak dikembangkan. Dia berkata demikian, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat ke-28 di sana berkata, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Saudara, hamba yang hanya memiliki satu talenta, yang dipercayakan satu talenta dan tidak bisa mengembangkan, tidak bisa dipercaya, dan dia tidak berkata jujur, dan dia tidak mengembangkan apa yang tuannya sudah kasih dalam kehidupannya, maka di sini dikatakan oleh tuannya untuk seorang hamba yang hanya satu talenta dipercayakan tetapi tidak bisa berkembang. Sebab ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Jangan pernah kita menuntut sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang bertambah-tambah. Jika Tuhan kasih 1 talenta dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengembangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru orang yang memiliki 10 talenta ini mendapatkan kembali talenta dari orang yang hanya 1 talenta. Ayat ke-29 ini kadangkala tidak sesuai dengan kehidupan kita. Seharusnya kalau kehidupan duniawi, kehidupan manusia, orang yang tidak memiliki seharusnya dikasih. Tetapi di sini firman Tuhan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Dan saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan memang seharusnya setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi kalau hukum dunia, hukum manusia, orang yang tidak mempunyai atau orang yang mempunyai seharusnya sudah tidak lagi menerimanya. Seharusnya sudah lagi tidak perlu diberi. Tetapi firman Tuhan ini sangat berbeda. Ini berbicara tentang karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Yang mempunyai apa? Yang mempunyai kasih, maka dia akan menerima kasih daripada Tuhan. Orang yang memiliki belas kasihan, orang yang mempunyai kebaikan, maka dia akan menabur atau menuai kebaikan juga. Orang yang memiliki empati kepada orang lain, maka dia juga akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Mempunyai pengampunan, maka dia juga akan menerima pengampunan yang daripada Tuhan.
Oh, haleluya. Sesungguhnya ini sangat berbeda, bertolak belakang dengan dunia. Kalau orang dunia bahwa orang yang tidak memiliki, orang itulah yang seharusnya dikasih. Tetapi di sini firman Tuhan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Kalau hidup saudara dan saya kita tidak memiliki kasih, tidak mempunyai kasih, maka jangan heran dalam kehidupan saudara juga tidak akan mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera. Kalau hidup kita tidak mempunyai yang namanya belas kasihan kepada orang lain, maka jangan heran dalam kehidupan kita juga tidak akan pernah merasakan belas kasihan daripada Tuhan. Maka dari itu, biarlah hidup kita senantiasa mempunyai belas kasihan, mempunyai kejujuran, mempunyai taburan, mempunyai perbuatan baik, sehingga suatu saat nanti kita akan menuai bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sini firman Tuhan berkata bahwa baik perbuatanmu, maka dia berkata dalam perkara yang di sini firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Oh, haleluya. Ketika kita mempunyai kasih, kita mempunyai satu teladan buat orang lain, kita mempunyai belas kasihan kepada orang lain, kita mempunyai perbuatan baik kepada orang lain, kita mempunyai satu empati buat orang lain, kita mempunyai saling tolong menolong buat orang lain, dan kita mempunyai senyum kepada orang lain, maka kita akan disambut oleh Tuhan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, setialah dalam kejujuran. Kita setia dalam perkara yang kecil. Jujur kadang-kala kita sepelekan. Kata-kata jujur ini kadang-kala kita anggap remeh. Tetapi saya mau berkata, setialah dalam kejujuran. Karena ketika saudara setia dalam kejujuran, ketika Tuhan terus tambahkan, terus tetap setia dan jujur. Ketika Tuhan tambahkan, terus saudara tetap setia dan jujur, maka semakin hari, semakin saudara akan melihat perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Tetapi ingat baik-baik, semakin hari Tuhan tambahkan perkara-perkara yang besar, maka tanggung jawab saudara dan saya semakin besar pula. Tetapi saudara jangan takut. Ketika saudara tetap dalam hadirat Tuhan, maka saudara dimampukan oleh Tuhan untuk memikul sesuatu hal yang besar, perkara yang besar itu, sehingga saudara dimampukan untuk tetap berkata jujur dan setia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, biarlah kita harus jujur juga di hadapan jemaat. Kita sebagai jemaat, kita harus jujur di hadapan hamba Tuhan. Kadang-kala kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai jemaat, kadang-kala kita tidak mau berkata jujur di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini hidup kita, hidup yang senantiasa setia dalam kejujuran, yang akan membawa hidup saudara semakin hari semakin dipercayakan sesuatu hal yang besar dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam anak-anak, bahkan di dalam pelayanan kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati, dan kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu Bapak. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang menyaksikan program ini. Biarlah hamba berdoa saat hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap hati yang menyaksikan program ini, memiliki hati yang senantiasa mempunyai hati yang belas kasihan kepada orang lain, mempunyai hati mengampuni, mempunyai hati meminta maaf, mempunyai hati kerendahan hati Tuhan, bahkan mempunyai hati untuk berbuat baik kepada orang lain, mempunyai hati untuk melayani Tuhan, mempunyai hati menjadi teladan yang positif buat banyak orang Tuhan. Terima kasih, mempunyai hidup yang jujur dan setia di hadapan Engkau Bapa. Hari ini hamba berdoa dalam usaha pekerjaan mereka,
Tuhan, buat mereka senantiasa hidup dalam pekerjaan dengan kejujuran. Dalam karir mereka, Tuhan, biarlah karir mereka senantiasa karir yang jujur dalam kesetiaan hidup mereka, Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur, Bapak, buat kebaikan-Mu hari ini. Hamba berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan Kapolri, Tuhan, bahkan Panglima, keamanan, kesehatan, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ada di tangan Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, diberkati, bahkan mengalami kemakmuran yang begitu dahsyat. Pemulihan yang daripada Tuhan Yesus mengalir buat bangsa Indonesia. Terima kasih, Abah-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tapi kami percaya firman-Mu, Tuhan, tidak pernah berlalu begitu saja, tetapi akan mengingatkan kami, Tuhan, bahwa hidup orang jujur akan dikasihi Tuhan, bahwa orang yang jujur akan bergaul erat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan, bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati luar biasa. Haleluya.